Yo, what's up my brothers? Dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Dan jangan lupa buat ngopi. Kita lanjutkan lagi cerita tentang Boya Harumichi. Sementara itu di susuran, Sakawa menyampaikan penyelidikannya yang berhasil mengetahui kalau Boya yang tidak ada kabarnya ternyata begitu juga dengan Ryushin dan Tatsuya. Dia sudah bingung dan curiga kenapa ketiganya bisa menghilang di waktu bersamaan. Dia sudah menduga ada sesuatu yang sedang terjadi. Hiromi pun yakin kalau ketiganya pergi bersama-sama. Tapi kemana dan siapa yang mengundang mereka? Itu yang bikin dia penasaran. Kembali ke kafe, ada seseorang yang lagi membujuk anggota Snakehead bernama Fujita agar dia diizinkan bergabung. Fujita menolak dan bilang kalau itu butuh persetujuan para leader. Lalu ketika orang itu terkejut, pasti di dalam sudah ada Parko yang menunggu. Apalagi dengan keadaan kursi dan meja sudah disingkirkan. Kemudian muncul Kiko yang menghalangi akses buat keluar. Mereka juga kaget ada 5 orang asing yang lagi duduk santai. Jelas mereka di pihaknya Parko. Fujita bilang kalau dia mengira Parko dan kawan-kawan akan ketakutan setelah muncul bounty buat mereka semua. Dia juga nanya dari mana asal para orang katrok ini. Kiko ngomong kalau kelima orang ini adalah tamu kehormatan mereka dan tidak layak dikenalkan kepada kroco kayak Fujita ini. Parko nanya di mana Kohei berada dan menyuruhnya buat memanggil si Kohei ini datang. Sedangkan si bocah yang tadi minta buat gabung ke Snakehead malah jadi bersemangat mengetahui ada Parko dan Kiko yang jadi target bounty. Menurutnya, kalau dia bisa menghajar keduanya, tentu akan diterima jadi anggota Snakehead. Dengan gagah berani, si bocah itu menarik keluar pisau kecil. Tapi tahu-tahu datang seorang armamen dan menendangnya dengan keras. Si armamen mengungut pisau itu dan langsung menyitanya. Sial buat si bocah yang malah menabrak Boya Harumichi yang sedang tidur. Jelas Boya segera ngamuk dan menjitaki kepala si bocah. Lalu Boya menyuruhnya berdiri, menempel di tembok dan tidak boleh bergerak. Kayak guru yang menghukum murid yang tidak ngerjain PR matematika. Berdiri tegak, pandangan ke depan dan jangan bergerak. Teriak Boya dengan muka kesal. Sedang Fujita malah tertawa dan menyadari kalau orang-orang ini adalah bala bantuan yang didatangkan sama Parko. Hanya dibantu 5 orang dan kalian berani memulai pertempuran melawan Snakehead? Tanya Fujita. Kiko meradang dan bilang kalau Snakehead lah yang memulai pertempuran. Bahkan memakai para anak SMP juga. Itu adalah hal yang menjijikan. Kiko bilang akan menghajar mereka semua dan Fujita jadi yang pertama. Sedangkan Boya mulai ke arah bocah yang lagi dihukum tadi. Dia nanya apa sih bocah member Snakehead? Dan dijawab kalau dia lagi pengen bergabung. Boya menertawakan kesialannya yang malah jadi terlibat di sini. Lalu terdengar Fujita cerita kalau melawan Snakehead berarti juga melawan satu kota. Dia bilang selama ini Hajo dan Kohei sudah memperluas wilayah mereka. Tatsuya bilang kalau si Fujita ini dikit-dikit menoleh ke arah jam dinding. Tatsuya curiga si Fujita sedang merencanakan sesuatu. Mendengar itu, Parko langsung menarik kerah baju Fujita dan memepetnya ke tembok. Cepat jelaskan semuanya. Kalau tidak, kupatahkan lagi hidungmu itu. Fujita mata senyum dan menjawab kalau kemarin Hidoro dan Hakuka Rengo sudah bergabung ke Snakehead. Mendengar itu Parko jadi kaget. Sedangkan Boya bertanya ke si bocah, apa itu Hidoro? Lalu dijawab kalau itu nama geng motor yang berisi para preman. Sedangkan Hakuka Rengo adalah geng yang berisi anak SMA Hakuka. Kiko menendang sebuah kursi dan bilang kalau Fujita lagi membual agar bisa dilepaskan. Tapi dia malah ngomong kalau mereka tidak percaya boleh ditunggu. Karena sebenarnya Fujita sudah janjian sama Hakuka Rengo bertemu di kafe ini jam 9 yang adalah
2 menit lagi. Kalian berpikir akan menyergap kami, tapi sayangnya yang akan dihabisi adalah kalian. Parko segera mengajak semuanya buat pergi, karena kalau disergap di sini tentu akan sulit buat kabur. Tapi Ryushin bilang kalau mereka di sini buat menyapa, jadi akan tidak sopan rasanya kalau pergi begitu saja. Parko bilang mereka tidak punya waktu. Tapi Ryushin menyahut cukup 30 detik saja. Tatsuya ngomong kalau dirinya cuma butuh 15 detik. Sedangkan Boya bilang dirinya cuma butuh 5 detik. Satu anggota Snakehead marah karena diremehkan. Dia segera maju. Tapi sebuah pukulan keras Ryushin langsung merobohkannya. Dan dilanjutkan dengan Fujita yang kena pukul di perut. Melihat Fujita tersungkur di lantai, Ryushin bertanya, "Jadi berapa harga pontiku?" Si bocah terkejut melihatnya. Dia bertanya siapa mereka ini. Boya malah jadi bingung menjawabnya. Dia berlari ke arah Parko dan ngomong kalau mereka butuh nama tim. Marco malah kesal Boya ngomongin hal tidak penting dan mengajak segera pergi dari situ. Si bocah berteriak dia ingin ikut. Boya menoleh dan ngomong kalau dia tidak menerima anggota. Tapi si bocah bilang dia ingin ikut sama Ryushin. "Kau pria sejati, aku sudah putuskan jadi bawahanmu," katanya dengan muka tolol. Parko dan yang lainnya berlari keluar kafe dengan cepat. Tapi pas sampai di depan kafe, malah sudah ada rombongan dari Hakuka. Seseorang bertanya siapa mereka ini. Parko terdiam sejenak dan dengan lantang menjawab, "Kami adalah Power Ranger." Goblok! Kami adalah Parko and the Dangers. Tentu bikin kaget yang lainnya. Apalagi Boy yang langsung kesal karena menurutnya nama barusan sangat memalukan. Sedang Parko beralasan kalau cuman itu yang terlintas di pikirannya barusan. Lalu terdengar salah satu member Hakuka mengenali Parko dan Kiko sebagai buronan yang dicari. Parko langsung menoleh ke arah rombongannya. Jelas sekarang kita adalah Parko and the Dangerous. Dan yang akan kita lakukan sekarang adalah lari. Dan terjadilah kejar-kejaran malam itu. Tak berapa lama ada Boya yang berhenti di depan toko yang sudah tutup. Ada juga si bocah yang bilang sebenarnya dia ingin mengikuti Ryushin, tapi malah kepisah dan ikut Boya. Dia bahkan mengagumi nama kuno Ryushin yang menurutnya terkesan jantan. Si bocah nanya siapa nama Boya, tapi langsung dibalas citakan kepala dan menyuruh buat memperkenalkan diri duluan. "Aku Tamasu Suyoshi." Boya berpikir sebentar dan kembali ngamuk. "Idiot, itu nama kuda balap kan? Dasar bocah sialan." "Bukan, itu Tayasu, sedangkan aku Tamasu." Setelah agak tenang, Boya bertanya apa Tamasu hafal dengan kota ini. Tentu saja dijawab iya, karena Tamasu itu Akamshi. Boya bertanya dengan wajah santainya, "Kalau begitu, di mana aku bisa menemukan leader Snakehead, Hachou, dan Kohei Jinai? Aku beneran pengen lihat seperti apa mereka." Tamasu terkejut mendengarnya. Di sisi lain kota, masih ada banyak anggota Hakuka yang berkeliaran. Mereka lagi membayangkan akan dapat uang kalau bisa menangkap Parko dan Kiko. Di sudut gang ada rombongan armamen yang bersama Parko dan Kiko. Keduanya yakin Fujita tidak bohong tentang bergabungnya Hidoro dan Hakuka ke Snakehead. Ryushin nanya berapa jumlah anggota dua geng itu. Lalu Kiko menjelaskan kalau Hakuka dan Hidoro masing-masing punya 30 member. Tapi kedua geng itu juga pengikutnya dari kalangan anak SMP. Jadi kalau ditotal bisa mencapai 100-an member. Parko sendiri bingung kenapa Hidoro dan Hakuka rela berada di bawah Snakehead yang jelas lebih kecil jumlahnya. Kiko ngomong kalau Teru pernah menyuruhnya menyelidiki tentang Hachou, pemimpin Snakehead. Ryushin menyaut kalau mereka harus segera bergerak karena menurutnya Snakehead ini akan semakin besar setiap harinya. Lalu Kiko mengajak semuanya pulang dulu ke markas mereka. Sementara itu, Boya lagi ngamuk-ngamuk sama Tamasu karena tidak menjawab pertanyaannya.
Tapi Tamasu beralasan kalau orang kayak dia tidak mungkin tahu di mana para leader seperti Hacho dan Kohei. Boya bertanya, apa tidak bisa ditebak? Tapi Tamasu bilang kalau Hacho selalu berhubungan dengan anak buahnya lewat handphone. Yang di masa itu cuma orang kaya saja yang bisa punya. Tahu-tahu muncul Bito Tatsuya yang penasaran kenapa Boya langsung membidik sang bos Snakehead. Boya nanya apa Tatsuya Bito juga terpisah. Tapi dijawab Tatsuya kalau dia cuma tidak mau dianggap mengikuti Ryushin. Jadi dia lebih memilih ke arah Boya berlari. Boya bingung mereka harus kemana. Dan Bito bilang kalau mereka harus kembali ke tempat di mana Kiko tadi sore menemui mereka. Tapi baru jalan sebentar, mereka sudah ketemu sama 6 orang dari geng Hakuka. Tamasu segera lari ketakutan, tapi Boya menyuruhnya berhenti dan bilang, kalau cuma 6 orang saja sih, tidak perlu takut. Akan kutunjukkan kekuatanku, kata Boya. Tapi Tatsuya Bito maju lebih dulu dan bilang, dia sendiri sudah cukup. Orang Hakuka itu tertawa mendengar omongan Tatsuya, tapi dengan cepat, tendangan putar Tatsuya Bito langsung mendarat di muka satu orang. Ia langsung terpental ke belakang dan pingsan. Member Hakuka dan Tamasu itu langsung terpana. Lalu dengan segera semua maju menyerang Tatsuya. Tapi dengan gampang, jagoan Hosen itu menghajar mereka. Dalam sekejap, 5 orang sudah berserakan di atas aspal, menyisakan 1 orang yang merepet ketakutan. Tenang, aku akan melepasmu. Katakan pada bosmu, kalau menginginkanku, pastikan beri bounty yang lebih tinggi dari kuno Ryushin tadi. Namaku Tatsuya Bito. Segera member Hakuka itu berlari kencang pergi dari situ, daripada Tatsuya berubah pikiran. Tinggal si Tamasu yang melongo melihat kehebatan Tatsuya barusan. Aku putuskan, aku akan mengikutimu selamanya, teriak Tamasu. Boya pun menatap bocah tolol ini dengan malas. Tamasu mendekati Tatsuya. Kau pria sejati, tolong jadikan aku pengikutmu. Tatsuya bertanya siapa bocah ini, dan dijawab kalau namanya Tamasu Tsuyoshi. Sama kayak Boya, Tatsuya menganggap itu nama kuda balap yang terkenal. Dan Tamasu harus mengkoreksinya lagi. Boya pun kembali menjitaki Tamasu karena kebiasaan burungnya ini. Di tempat Hakuka, para member melaporkan tentang Bito Tatsuya yang bisa menghajar para member Hakuka dengan gampang. Begitupun nama lainnya, Kuno Ryushin, yang juga menghajar rombongan lain Hakuka. Mereka merasa kalau kedua orang asing ini lebih kuat dari Kiko dan Parko. Mereka pun segera menginformasikan hal ini ke Kohei Jinai. Orang yang dimaksud sedang di parkiran dekat rumah sakit. Dia menerima semua laporan barusan tanpa berkomentar banyak. Kohei berjalan menuju rooftop gedung rumah sakit, dan di situ sudah ada Teru. Lama tak berjumpa Teru, sapa Kohei. Tak lama mereka terlibat obrolan. Teru bertanya kenapa Kohei join Snakehead. Padahal mereka dulu sepakat tidak akan pernah jadi bawahan siapa-siapa. Kohei malah bertanya apa Teru pernah memikirkan masa depannya. Menurut Kohei, sebentar lagi mereka berusia 18 tahun. Kalau mereka masih sekolah, berarti tahun depan sudah lulus. Yang artinya, mereka sudah harus hidup mandiri dan bekerja. Kohei menyebut nama Togoku, sebuah organisasi mafia yang bergerak di bawah tanah, melakukan semua bisnis haram di kota ini. Dan Hacho adalah anak tunggal dari leader Togoku. Teru terkejut mendengar info tersebut. Kohei menjelaskan kalau suatu hari, orang yang akan berkuasa di kota ini adalah Hacho dengan geng Togokunya. Suatu hari Hacho datang ke Kohei dengan setumpuk uang dan memintanya jadi tangan kanan Hacho. Kalau itu setahun yang lalu, aku akan jelas menolak. Tapi sekarang berbeda. Karena kalau aku setuju, tentu nanti aku akan dekat dengan bos Togoku. Menurut Kohei, semua member Togoku menunduk hormat ke Hacho yang baru berumur 18 tahun ini. Kau paham, Teru? Di dunia ini, kekuatan adalah uang. Tidak peduli seberapa hebat kita bertarung,
Masa depan kita belum jelas. Kita sudah di umur di mana harus memikirkan masa depan. Teru menyindir kalau itu berarti Kohei akan dicap sebagai anjing peliharaannya Hacho. Tapi orang itu menjawab kalau sebenarnya dialah yang memanfaatkan Hacho, bukan sebaliknya. Lalu Kohei bertanya tentang kabar adanya 20 anggota Hakuga yang dihajar orang selain Kiko dan Parko. Apa itu saudara angkatmu yang pernah kau ceritakan? Kohei bilang dia tidak mau melawan Teru dan yang lainnya. Jadi dia minta agar Teru tidak mencampuri kegiatannya dalam menyelesaikan rencana. Tinggalkan kota ini bersama Kiko dan Parko, suruh Kohei sambil berjalan pergi. Teru bertanya apa yang akan dikatakan Kose, yaitu sahabat Kohei yang sekarang lagi di penjara. Kohei berhenti sebentar, lalu bilang tidak peduli sama si idiot Kyosuke. Tapi sebelum Kohei menghilang dari balik pintu, Teru memanggilnya. Tadi kau nanya tentang masa depanku kan? Akan aku kasih tahu. Aku belum pernah cerita ke siapa-siapa. Impianku adalah bekerja keras, lalu menabung agar bisa membuka sebuah bar. Lalu kau akan kuundang datang bersama istri dan anakmu. Aku tahu kau pasti tidak punya uang, jadi aku akan mentraktirmu bir dan kita ngobrol sembari mabuk sampai pagi. Di masa depanku ada para sahabat, sedangkan di masa depanmu cuma ada tumpukan uang kotor, teriak Teru dengan emosi. Bala bantuanku sangat kuat. Kalau kau ingin bertempur, akan kuladeni sampai akhir. Sebaiknya kau bersiap, kata Teru lagi. Kohei cuma tersenyum dan lanjut berjalan pergi. Sementara itu, semua anggota Parko and the Dangerous sudah berkumpul, ditambah Tamasu yang terus memaksa buat ikut. Dan keesokan harinya, Hidoro dan Hakuga menyebar anggota ke seluruh penjuru kota, memburu Parko and the Dangerous. Dipimpin ketua Hidoro Yashiro Kasugi dan ketua Hakuga Satoshi Dojima. Sementara tidak ada anggota Snakehead yang terlibat. 2 hari kemudian, seorang member Hakuga mengeluh ke ketua mereka karena belum juga dapat petunjuk di mana Parko and the Dangerous berada. Dojima bilang kalau tidak peduli bagaimana caranya, mereka harus menemukan Parko and the Dangerous sebelum Hidoro. Memangnya berapa kau dibayar, Dojima? Seru Kiko mengagetkan mereka. Meski sendirian, terlihat Kiko tidak gentar karena dia memang sengaja datang menghampiri. Dojima ngomong kalau dia akan menghajar Kiko dan ngasih tahu bounty Kiko sudah naik jadi 150.000 yen. Tapi Kiko tersenyum sadis. Memangnya kau bisa memenggalku, ha? Di sebuah taman, salah satu anggota Hakuga terkejut melihat beberapa temannya terkapar di tanah. Dengan panik, dia berlari mencari ketuanya dan tambah kaget pas lihat di dalam WC, ketuanya sudah terkapar babak belur. Dia bingung apa yang terjadi, lalu matanya melihat kecoretan di cermin yang bertuliskan Parko and the Dangerous ada di sini. Sama juga dengan geng Hidoro, ketua mereka, Yashiro, ditemukan tergeletak bersimbah darah bersama beberapa member lainnya habis dihajar seseorang. Lalu mereka juga melihat coretan di dinding bertuliskan Parko and the Dangerous. Hari itu, mereka berpisah jadi 2 kelompok. Yang satu dipimpin Kiko. Dia dan Ryushin berhasil menyerang Hakuga dan menghabisi Dojima. Sedangkan timnya Parko dan Tatsuya, Boya juga Tamasu berhasil menghabisi Yashiro dari Hidoro. Teru tentu tidak ikut berkelahi, dan ternyata begitu pun Boya. Karena gara-gara kebanyakan minum susu, dia malah mencet-mencet dan menghabiskan waktu di WC. Kabar dihancurkannya Hidoro dan Hakuga pun menyebar di seluruh kota. Bersamaan dengan naiknya nama Ryushin dan Tatsuya yang dipercaya lebih berbahaya dari Kiko dan Parko. Tapi ada Boya ngomel-ngomel karena dirinya yang tidak dapat kesempatan buat unjuk gigi.
Dua orang arwah mengingatkan kalau itu salah Buya sendiri yang malah nongkrong seharian di WC. Tamasa juga membenarkan hal tersebut. Buya pun ngambek dan bilang akan pulang saja. Tapi Kiko dan Parko membujuknya dengan bilang kalau semua ini cuma pertunjukan pembukaan saja. Tidak mungkin mereka membiarkan kartu as mereka muncul. Barulah Buya jadi senang dan tertawa-tawa sendiri. Tamasu tidak yakin mendengar Buya adalah kartu as mereka. Dia malah berpikir kalau Buya ini cuma beban saja. Tapi karena sudah akrab, jadi terpaksa diajak ikut serta. Sementara itu di susuran, Hiromi cerita kalau dia sudah tahu kemana Buya menghilang. Dia dapat kabar dari Hideyuki yang kebetulan dia temui tadi malam. Hideyuki juga berpesan kalau Hiromi menyusul buat menyampaikan ke Tatsuya kalau Hosen sudah bersiap menunggu perintah. Di situ juga ada Gunji yang mendengarkan cerita Hiromi dan segera dia menyampaikan ke Seton dan yang lainnya. Seton merasa kecewa karena Buya tidak mengajaknya. Dan Hideyoshi pun mengecek itu karena Seton tidak berguna. Seton jadi kesal mendengarnya, sedangkan Gunji malah tertawa. Lalu Hideyoshi ngomong kalau ini jadi menarik, di mana 4 orang, Buya Harumichi dari susuran, Ryushin Armamen, Bito dari Hosen, Bulldog, Kurotaki. Keempatnya merajai kota Towaresi ini sekarang. Dan kini, 3 dari keempatnya sedang berpergian bersama. Yang jelas akan ada pertempuran di situ. Masa bertanya apa yang ada di pikiran Hideyoshi? Sepertinya kelima anak kelas 1 susulan ini merencanakan sesuatu. Malam harinya ada rapat rahasia yang diadakan sama para leader Snakehead untuk membicarakan tentang Parko and the Dangerous. Kohei sampai di Cafe Venus, tempat nongkrong mereka. Dan berkumpullah semua leader utama Snakehead. Sonoda Masayuki yang berkepala kotak, lalu Motohashi Masayoshi, Ichima Nobuhiro, Oshima Tomoyuki, Mayumi Tetsuji, pria besar dengan tanda lahir dekat mata kirinya. Lalu ada Shiga Yukio dan Ekuchi Hayato. Lalu terakhir, wakil ketua Snakehead, Jinai Kohei. Kohei bilang kalau Hacho lagi sibuk sementara waktu dan menunjuknya sebagai ketua pengganti. Jadi Kohei minta kerjasama para leader ini. Sonoda menyindir dengan memanggil Kohei dengan sebutan tuan pengganti. Lalu Eguchi menegurnya karena sebagai pengganti Hacho, tentu saja mereka harus bersikap respect juga ke Kohei. Tapi Sonoda malah emosi dan bertanya siapa sebenarnya ketua yang mereka ikuti, Hacho atau si Kohei ini. Kohei menengahi dan mengatakan kalau ini bukan waktunya buat pertengkaran internal. Mereka harus segera mengurus Parko and the Dangerous, di mana kini Hidoro dan Hakuga sudah tidak bisa dipakai. Tapi Kohei malah bilang kalau dia sudah tahu tempat persembunyian Parko and the Dangerous. Dari awal Kohei menggunakan Hakuga dan Hidoro buat memancing Parko dan timnya buat muncul. Lalu dia mengintai dan akhirnya menemukan tempat persembunyian mereka. Semua tertawa senang dan memuji siasat Kohei ini. Lalu dia mengeluarkan 2 kepok uang dari Hacho. 2 juta yen, kata Kohei, untuk hadiah atas Parko and the Dangerous. Kalau dibagi buat 8 orang, maka masing-masing dapat 250.000 yen. Tapi kalau cuma 1 orang yang menyelesaikan tugas, tentu boleh mengambil semua uang itu sendiri. Mengejutkannya, Kohei memberi kesempatan buat Sonoda melakukan tugas ini. Kohei bilang kalau jelas di sini cuma Sonoda yang benar-benar loyal ke Hacho. Sonoda tertawa senang dan segera pergi membawa beberapa orang ke tempat persembunyian Parko and the Dangerous. Setelah Sonoda pergi, Eguchi malah nanya ke Kohei apa yang sebenarnya dia rencanakan. Menurut Eguchi, ke-6 orang di sini lebih suka Kohei jadi bos daripada Hacho. Apa benar kalian berpikir begitu? Tanya Kohei. Eguchi mengiyakan dan bilang kalau Hacho itu cuma anak orang kaya yang sedang bermain-main dengan uang ayahnya.
Tidak mungkin Eguchi dan yang lainnya mengikuti anak manja seperti itu. Kohei berdiri lalu mengajak semuanya buat ikut. Di jalanan dekat pelabuhan, Sonoda dan beberapa anggota Snakehead sudah sampai. Seorang member menunjukkan ke Sonoda kalau Parko and the Dangerous ada di sini. Baru Sonoda mau mencari, ada suara memanggilnya. Dan itu adalah Kohei bersama leader lainnya. Jelas Sonoda jadi terkejut. Karena tadi kan bilang, dia bisa mengerjakan tugas ini sendirian. Di sini tidak ada Parko and the Dangerous. Tapi seseorang akan dihabisi di sini, yaitu kau, kata Kohei. Di situ baru Sonoda sadar dia sudah dijebak. Kohei maju mendekat. Apa kau pikir aku akan patuh sama si brengsek bernama Hacho itu? Akulah yang akan menguasai kota ini. Dan aku tidak butuh babi sepertimu yang gelap mata cuma karena uang 2 juta yen. Mendengar itu Sonoda jadi emosi dan maju menyerang. Kohei melemparkan kepokan uang ke udara, lalu menunduk menghindari pukulan Sonoda. Kemudian membalasnya dengan tendangan lutut. Ditambah tinju keras ke muka Sonoda, lalu melompat dan menendang muka Sonoda lagi. Orang berkepala kotak itu bonyok dan terlempar ke belakang, tercebur ke laut.